saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Titus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Titus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan semua orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, dan pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkan agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percecokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah satu dua kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang-orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah baik atau benar. Kalau saya mau bertanya kepada saudara, saudara mau menjadi orang yang baik atau orang yang benar? Maka saudara akan memilih untuk menjadi orang yang baik dan orang yang benar. Jawaban itu adalah jawaban yang sangat tepat. Tetapi jikalau kita harus memilih, maka saudara harus memilih yang mana yang terlebih dahulu. Nah, untuk itu saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Menjadi orang yang baik terlebih dahulu atau orang yang benar terlebih dahulu. Sebelum itu, mari kita lihat arti kata dari baik dan benar ini. Kata baik atau well itu berarti bagus, enak, senang, pandai, dan layak. Jika kita hubungkan kata baik ini dalam kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari, maka apa yang dilakukan oleh kita yang berhubungan dengan hal-hal yang bagus, yang enak, yang senang, yang pandai dan layak, maka kita akan dikatakan sebagai orang yang baik. Sedangkan kata benar, right, itu berarti tepat, benar, baik, cocok, dan betul. Dan jika kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, maka apa yang kita lakukan yang di dalamnya selalu tepat, benar, kemudian baik, cocok dan betul, maka kita dianggap sebagai orang-orang yang benar atau orang-orang yang melakukan kebenaran. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus,
semua agama mengajarkan tentang hal ini. Mereka menginginkan agar pengikut mereka itu melakukan kebaikan dan kebenaran. Tetapi sebagai orang yang percaya, mari kita melihat apa yang Yesus perbuat dan yang Yesus perintahkan buat kita, sehingga kita dapat melihat mana yang terlebih dahulu yang harus menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Menjadi orang yang baik terlebih dahulu atau orang yang benar. Atau sebaliknya menjadi orang yang benar baru menjadi orang yang baik. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Titus pasal 3 ayat 4 dan ayat 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang pertama, yaitu bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam ayat 4 dan ayat 5 menegaskan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Memang saudara, pada waktu itu sebelum Yesus datang ke dalam dunia, sudah ada orang-orang yang melakukan kebaikan, membantu sesama, meringankan beban sesama, menolong, bahkan ada yang mengorbankan hidupnya bagi orang yang mereka sayangi. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kesalehan manusia seperti kain kotor, artinya perbuatan baik dan kehidupan rohani seseorang tidak membuat mereka dapat selamat. Jadi perbuatan baik dan setiap kerohanian manusia tidak menjadi dasar buat Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Manusia diselamatkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kasih karunia itu hanya dapat kita terima oleh iman. Tidak ada perbuatan manusia di dalamnya. Bahkan kebaikan manusia tidak bisa menambahi keselamatan dalam kehidupan seseorang. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, keselamatan itu hanya kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian daripada Tuhan, dan hanya Tuhan yang dapat memberikan itu kepada manusia. Dan pemberian itu adalah Yesus Kristus, yang oleh karena Yesus Kristus Ia telah datang ke dalam dunia ini, mati, disalibkan bagi saya dan saudara. Ia mengorbankan hidupnya buat kita, sehingga melalui perbuatannya di kayu salib, dan ketika kita mempercayainya, menerimanya dengan iman, maka kita diselamatkan. Jadi berhentilah hari ini untuk berusaha menyelamatkan diri saudara dengan perbuatan baik. Kita berusaha menyogok Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Dan apapun yang kita lakukan, sebaik-baik apapun yang kita buat, jika hari ini kita belum diselamatkan, maka sia-sia semua perbuatan baik kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, pastikan hari ini bahwa saudara sudah diselamatkan. Saudara sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, maka engkau sudah diselamatkan. Ada jaminan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kita lihat di dalam Titus 3 ayat yang ke-7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Yang kedua adalah kasih karunia Tuhan membenarkan kehidupan kita. Saudara, setelah kita diselamatkan, maka hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, berbicara tentang pembenaran itu menyangkut dua hal. Yang pertama itu berbicara tentang status. Status kita sebelum kita diselamatkan, kita adalah orang yang berdosa. Kita bisa baca di dalam Titus 3 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang selalu melakukan perbuatan dosa. Status kita jelas sebagai orang yang berdosa. Tetapi ketika kita menerima kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, status kita berubah dari orang yang berdosa menjadi orang yang benar. Status kita diubah oleh Tuhan dari orang yang berdosa menjadi orang yang benar. Kemudian yang kedua, setelah status kita menjadi orang yang benar, maka pembenaran itu terus berlanjut dalam hidup kita, menyangkut perbuatan-perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang benar, kita juga harus melakukan kebenaran. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, harus benar. Itu sebabnya Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya buat kita. Dengan firman yang ada di dalam hidup kita, Roh Kudus dan firman Tuhan akan terus mengajarkan kita, menuntun kita, mengubah kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan katakan di dalam kasih karunia Tuhan, kita dibenarkan. Jadi dalam perjalanan hidup kita setiap hari, sebagai orang yang benar, kita harus melakukan kebenaran. Jadi saudara, apa yang menjadi penting buat kita? Apa yang utama buat kita? Menjadi orang baik atau menjadi orang benar? Saudara, yang pertama yang harus kita miliki yaitu menjadi orang benar. Sebab saya percaya bahwa ketika kita benar, maka kita akan melakukan perbuatan yang baik. Orang yang baik, orang yang melakukan perbuatan yang baik, belum tentu melakukannya di dalam hidup yang benar, apalagi di dalam cara yang benar. Kalau hidupnya sudah tidak benar, pasti caranya tidak benar. Saya teringat akan sebuah film yang berjudul Robin Hood. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah dan sudah sering menonton film ini. Robin Hood sangat populer karena perbuatan baiknya. Di daerah di mana dia tinggal, ada kesenjangan yang luar biasa terjadi secara ekonomi dan sosial. Ada orang yang kaya dan ada orang yang sangat miskin. Robin Hood melihat situasi ini, lalu tergeraklah hati Robin Hood untuk membantu orang-orang yang miskin ini, orang-orang yang kelaparan ini. Tetapi apa daya, Robin Hood tidak memiliki kekayaan. Memang dia berasal dari orang yang kaya, tetapi dia tidak mau memakai kekayaan orang tuanya untuk berbagi dengan orang-orang yang miskin. Apa yang dilakukan oleh Robin Hood? Dia kemudian mengumpulkan beberapa orang yang terlatih. Mereka kemudian berlatih di hutan, lalu mereka mulai merampok orang-orang kaya, mencuri harta orang-orang yang berkelimpahan, lalu bagikan kepada orang-orang yang miskin. Lambat laun pengikut Robin Hood bertambah dan dia menjadi musuh kerajaan. Saudara, apa yang dilakukan Robin Hood itu sangat baik, membantu orang miskin. Tetapi cara yang ia lakukan itu cara yang salah. Dia merampok, dia mencuri,
yang bukan menjadi miliknya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Banyak orang ingin melakukan kebaikan, tetapi dengan cara yang salah. Contohnya, banyak orang ingin membantu orang-orang miskin di saat pandemi corona ini. Tetapi dia membantunya dari keuangan yang tidak benar. Mungkin dari hasil pemerasan, dari hasil penipuan, dari hasil perjudian. Jadi saudara, niat melakukan dan perbuatan baiknya itu sangat baik, tetapi caranya itu salah karena dia memiliki kehidupan yang tidak benar. Seperti juga ketika kita mau memberi kepada Tuhan. Di dalam waktu-waktu ini, kita mungkin punya komitmen untuk membantu pekerjaan Tuhan. Kita mau memberi bagi Tuhan. Tetapi waktu kita memberi, kita tidak memberi dengan benar. Kita memberi dari hasil-hasil yang tidak benar. Dari hasil penipuan, dari hasil pemerasan. Kita membawa persembahan itu kepada Tuhan. Apalagi kalau kita berbicara soal perpuluhan. Ketika kita mau memberi perpuluhan. Kadang-kadang saudara kita memberi perpuluhan tetapi dengan cara yang salah. Cara yang salah yang saya maksudkan ialah ketika jumlah yang seharusnya kita beri buat Tuhan. Kita tidak memberi yang sesuai dengan jumlah itu. Tetapi kita menguranginya. Kita mengambil apa yang merupakan milik Tuhan. Kita tidak memberi dengan cara yang benar. Dengan hati yang benar. Dengan hidup yang benar. Saya mau katakan kepada kita hari ini. Jika kita melakukan hal itu. Maka sia-sia semua pemberian kita. Sebab Tuhan melihat kepada hati. Tuhan lebih tertarik kepada motivasi dan kehidupan kita yang benar. Jikalau di dalam tidak benar, jikalau hati kita tidak benar, maka apapun yang keluar itu tidak benar. Sekalipun bungkusannya itu adalah kebaikan. Seringkali kita membungkus perbuatan kita dengan kebaikan, tetapi di dalamnya kita tidak hidup benar. Saudara ingat, Tuhan melihat hati kita daripada apa yang kita buat bagi Dia. Oleh sebab itu, mari kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita alami pembenaran dari Tuhan. Barulah kita melakukan perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, kita lihat di dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang ketiga adalah pembenaran menghasilkan perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, perbuatan baik itu dihasilkan dari kehidupan yang benar. Alkitab mencatat, ingatkanlah dan kuatkanlah kepada mereka yang sudah percaya. Artinya mereka yang sudah diselamatkan, mereka yang sudah dibenarkan untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi hari ini sangat jelas buat kita mana yang harus menjadi prioritas, mana yang harus utama di dalam kehidupan kita. Sudah pasti adalah menjadi orang yang benar, baru menjadi orang yang baik. Setelah kita benar, barulah kita melakukan kebaikan. Sehingga kebaikan itu bukanlah supaya kita ingin diselamatkan dan dibenarkan, tapi kebaikan atau perbuatan baik yang kita lakukan merupakan hasil dari keselamatan dan pembenaran yang kita terima dari Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, Yesus begitu luar biasa. Dia memperbaharui kita terlebih dahulu. Dia menciptakan kita kembali dari orang yang berdosa, orang yang rusak, orang yang punya status berdosa. Kemudian dijadikan benar. Kemudian dia memperbaharui karakter hidup kita dari hari ke hari. Dengan tujuan supaya di dalam keselamatan dan pembenaran yang kita terima, kita melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah kita membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Tuhan sudah begitu luar biasa dalam hidup kita. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, itu sebagai tindakan kita membalas kebaikan Tuhan. Memang kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan seumur hidup kita. Firman Tuhan saja berkata, kebaikan Tuhan itu setinggi langit dari bumi, dari timur ke barat. Bahkan kalau kita mau menulis kebaikan Tuhan, langit dijadikan kertas, lautan dijadikan tinta, dan setiap batang pohon dijadikan pena. Dan semua orang jadi penulis, tidak dapat menuliskan kebaikan Tuhan. Terlalu banyak kebaikan Tuhan. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan, berarti kita menyadari bahwa Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Kita harus membalas kebaikan Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian ketika kita melakukan perbuatan baik, kita sedang memuliakan Tuhan. Saudara, orang akan lihat hidup kita dan orang akan bertanya, siapa Tuhan yang mereka percaya? Dan mereka akan mengatakan mereka mempercayai Yesus. Dan orang yang menerima kebaikan kita itu dan melihat kebaikan itu akan memuliakan Tuhan karena mereka menerima perbuatan yang baik. Saudara, hari-hari ini orang-orang membutuhkan perbuatan baik kita. Marilah kita melakukannya dengan cara hidup yang benar, dengan cara yang benar. Maka orang-orang yang menerima perbuatan baik kita akan memuliakan Tuhan. Mereka akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memakai kita untuk menolong mereka. Kemudian yang berikutnya, ketika kita berbuat baik, kita sedang memiliki doa untuk masa yang akan datang, yaitu masa yang kekal. Yaitu dengan berbuat baik, kita menantikan mahkota yang akan kita terima ketika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Perbuatan baik yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam kekekalan, itulah mahkota yang kita dapatkan dari Tuhan sebagai bentuk penghargaan Tuhan kepada kehidupan kita yang telah melakukan perbuatan baik selama kita ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, baik atau benar, menjadi orang baik atau menjadi orang benar, pilihlah yang pertama. Jadilah orang yang benar, dan dari kebenaran hidup saudara akan melahirkan kebaikan, akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan perbuatan-perbuatan yang baik itu akan mempermuliakan nama Tuhan dan mendatangkan berkat buat kita yang melakukannya. Saya berdoa hari ini supaya saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini menjadi orang yang benar dan menjadi orang yang baik. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Amin.